Kita sekarang berada di tilasan Raja keempat Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Prabu Hayam Wuruk lahir tahun 1334 Masehi, meninggal tahun 1389 Masehi. Beliau ini adalah Maharaja keempat, teman-teman, di Kemaharajaan Majapahit, yang memerintah tahun 1350 hingga 1389. Dan gelar beliau, teman-teman, adalah Maharaja Sri Raja Sadegara. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Ini adalah lokasi petilasan Prabu Hayam Wuruk yang berada di Dusun Pangge, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Ya, kali ini kita berada di petilasan Raja keempat Majapahit, yaitu Prabu Hayam Wuruk, yang berlokasi di Desa Pangge, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Raja Hayam Wuruk lahir tahun 1334 Masehi, meninggal tahun 1389. Beliau adalah Maharaja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Ia bergelar Maharaja Sri Raja Sadegara. Di bawah pemerintahannya, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Karena di depan beliau ada seorang Mahapatih yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu Mahapatih Gajah Mada. Nama Hayam Wuruk artinya ayang yang terpelajar. Ia adalah putra pasangan Tri Buana Tunggadewi, penguasa ketiga Kerajaan Majapahit, putri daripada Raden Wijaya atau Raja pertama Majapahit, yang juga sebagai pendiri Kerajaan Majapahit. Dengan Sri Kertawardhana alias Cakradhara yang berkedudukan sebagai penguasa Mampel atau kawasan Malang sekarang, Hayam Wuruk dilahirkan tahun 1334 dan menurut kitab KKW Negara Kertagama Desa Warnade, peristiwa kelahirannya ditandai dengan gempa bumi di Banyu Pindah dan letusan Gunung Kelut. Pada tahun itu pula Gajah Mada mengucapkan Sumpah Pamukti Palapa. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Dyah Nertaja yang menjadi penguasa Pajang atau Pri Pajang, dan adik angkat perempuan bernama Indu Dewi, penguasa Lasem atau Pri Lasem, yaitu putri Raja Dewi, adik ibunya. Permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi bergelar Padukasori, yang adalah putri dari Wijaya Rajasa, penguasa Wengker. Padukasori adalah saudara sepupu Hayam Wuruk, anak tiri Raja Dewi. Dari pasangan Hayam Wuruk dengan Sri Sudewi ini lahir Kusumawardhani yang menikah dengan Wikramawardhana, putra Dyah Nertaja Pri Pajang. Adiknya, Hayam Wuruk juga memiliki putra dari selir yang menjabat sebagai penguasa Wirabumi, Bre Wirabumi, yang menikah dengan Negarawardhani, putri Indu Dewi Bre Lasem.
Sumber sepak terjang Hayam Wuruk dalam pemerintahannya diceritakan dalam kitab Desa Warnane atau Negara Kertagama, suatu kitab didedikasikan untuk menghormatinya. Pada tahun 1351 Masehi, Hayam Wuruk naik tahta dalam usia relatif muda, yaitu 17 tahun, menggantikan ibundanya Tribuana Wijaya Tunggadewi. Tribuana sebenarnya memerintah Majapahit mewakili ibunya Gayatri atau Raja Patni yang memilih menjalani hidup sebagai biksu atau pendeta wanita. Ketika Gayatri meninggal, Tribuana menyatakan tidak lagi berkuasa dan menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk dalam pemerintahannya banyak dibantu oleh Mahapatih andalanya, yaitu Eyang Patih Gajah Mada. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang perdagangan lewat laut, sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Majapahit juga menaklukkan Kerajaan Pasai dan Kerajaan Aru, kemudian bernama Kesultanan Delhi. Pada tahun 1357 terjadilah perang Bubat, yaitu pertempuran antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melawan rombongan Kerajaan Sunda yang dipimpin oleh Raja Linggabuana. Dalam peristiwa ini, Raja Linggabuana dan putrinya Dyah Pitaloka beserta seluruh rombongan Kerajaan Sunda Galuh tewas. Pada tahun 1364, Mahapatih Gajah Mada meninggal tanpa keterangan yang jelas mengenai penyebabnya. Pada tahun 1367, melalui sidang Dewan Sabta Prabu, Hayam Wuruk mengangkat Gajah Engon menggantikan Gajah Mada sebagai Mahapatih Majapahit. Pada tahun 1372, Tribuana Tunggadewi, ibundanya, meninggal. Ini adalah pukulan berat bagi Hayam Wuruk. Pada tahun 1377, Hayam Wuruk kembali menundukkan Suwarnabumi, sekarang Sumatera, karena pelanggaran yang dilakukan penguasanya saat itu. Setelah merebut Suwarnabumi, Majapahit memasuki era damai dengan menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya. Tahun 1389, Hayam Wuruk meninggal dengan dua anak, Kusumawardhani putri dari Sri Judewi dan Briwirabumi anak dari selirnya. Yang menjadi pengganti Hayam Wuruk adalah menantunya Wikramawardhana. Suami Kusumawardhani kemudian Hayam Wuruk didarmakan di Candi Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur. Itulah secercah cerita daripada keterangan Prabu Hayam Wuruk, yang dimana sebuah cerita belum tentu valid kebenarannya berdasarkan beberapa bukti Negara Kertagama. Jadi kita buat referensi untuk ke depan bahwa negara kita, yaitu Indonesia, adalah leluhur kita pernah menjadi negara adidaya yang mampu melakukan ekspansi terhadap negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Madagaskar, Singapura, dan lain-lain. Melihat potensi pendahulu-pendahulu kita yang begitu dahsyat, begitu hebat, maka generasi penerus bangsa tentunya harus bangga punya leluhur yang begitu hebat, punya leluhur yang begitu sangat menakjubkan. Jadi jangan sampai terlupakan, karena sejarah adalah bagian daripada kehidupan perjalanan negeri yang kita cintai ini, teman-teman. Kita lihat sekarang adalah sebuah patung yang menggambarkan Raja keempat Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, dan kita lihat di depan ini adalah pintu masuk daripada petilasan Prabu Hayam Wuruk yang berlokasi di Desa Panggih, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga semua yang telah kita gali saat ini
menjadi referensi yang terbaik buat generasi penerus bangsa, bukan menjadi polemik ataupun menjadi perdebatan, tapi buat representasi bahwa kita adalah keturunan seorang raja-raja yang hebat di masa kerajaan terdahulu yang telah menguasai Nusantara, yaitu Wilwatikla Majapahit.